Jepang merupakan sebuah negara yang terkenal dengan etos kerja dan disiplinnya, namun memiliki pendekatan unik terhadap konsep istirahat dan liburan mereka. Berbeda dengan budaya negara lain yang seringkali melihat liburan sebagai waktu untuk sepenuhnya terlepas dari tanggung jawab, masyarakat Jepang termasuk para pelajarnya menyikapi jeda waktu ini sebagai periode restorasi diri, pengembangan skill non-akademik, dan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap keluarga dan komunitas. Liburan di Jepang bukanlah tentang kemewahan atau pelarian panjang, melainkan tentang keseimbangan dan kontribusi. Prinsip utama mereka adalah Shuchu to Kyosoku atau fokus dan istirahat. Ketika bekerja atau belajar, mereka fokus 100%. Saat berlibur, fokusnya beralih untuk mengisi ulang energi fisik dan mental agar siap kembali fokus. Oleh karena itu, jeda liburan panjang sering diisi dengan kegiatan yang struktur dan bermakna, bukan hanya bersantai tanpa tujuan. Bagi siswa Jepang, liburan sekolah bukanlah waktu luang sepenuhnya dari buku pelajaran. Mereka memiliki konsep Jisu, yang berarti belajar mandiri atau otodidak. Sekolah biasanya memberikan tumpukan sukudai atau pekerjaan rumah yang harus diselesaikan selama liburan, terutama saat liburan musim panas. Tekanan untuk menyelesaikan tugas tidak mereka anggap sebagai beban, melainkan sebagai tanggung jawab pribadi untuk tidak tertinggal. Di sisi lain, ada filosofi tanjikan atau waktu singkat yang sangat dihargai. Karena durasi liburan mereka relatif pendek, setiap momen harus dimanfaatkan secara optimal. Jika mereka berlibur keluar kota, kegiatan tersebut harus padat makna. Jika di rumah, waktu yang ada digunakan untuk menguasai hobi baru atau membantu bisnis keluarga. Liburan di Jepang menjadi waktu yang tepat untuk mengembangkan kedisiplinan lebih baik lagi, bukan untuk melonggarkannya. Struktur tahun ajaran di Jepang sangat berbeda dengan banyak negara yang mengikuti kalender September sampai Mei atau Juli sampai Mei kalau di negara kita Indonesia. Tahun ajaran Jepang dimulai pada bulan April dan berakhir pada bulan Maret di tahun berikutnya yang sering dikaitkan dengan musim bunga sakura bermekaran melambangkan awal yang baru. Kalender sekolah di Jepang dibagi menjadi 3 semester atau trimester yang jelas, atau dalam sistem pendidikan Indonesia tahun 90-an dikenal sebagai catur wulan, yakni ada 3 periode sistem pendidikan dalam 1 tahun, antara lain adalah catur wulan 1, catur wulan 2, dan juga catur wulan 3. Jeda liburan diletakkan di antara pergantian periode belajar tersebut. Trimester pertama dari bulan April sampai bulan Juli fokus pada penyesuaian siswa baru khususnya di tingkat SMP dan SMA dan penanaman dasar-dasar pelajaran. Trimester ini ditutup dengan ujian akhir semester sebelum memasuki liburan terpanjang. Liburan musim panas Jepang atau yang biasa disebut dengan Natsuyasumi adalah liburan yang terpanjang tetapi masih relatif singkat dibandingkan standar internasional. Liburan ini biasanya dari akhir Juli hingga akhir Agustus, yaitu sekitar 5-6 minggu. Selama periode ini, pelajar di Jepang diwajibkan menyelesaikan tumpukan PR atau sukudai, termasuk proyek penelitian mandiri yang disebut Jiyu Kenkyu, dan seringkali harus menghadiri klub ekstrakurikuler atau bukatsu, yaitu tentang bimbingan belajar tambahan. Trimester kedua dari bulan September sampai Desember sering dianggap sebagai trimester tersibuk. Dimulai tepat setelah liburan musim panas, trimester ini penuh dengan kegiatan sekolah penting seperti undokai atau hari olahraga, bunkasai atau festival budaya, dan kyosoku atau perjalanan studi yang panjang. Intensitas belajar kembali meningkat tajam sebelum jeda akhir tahun. Setelah trimester kedua, ada liburan akhir tahun atau liburan musim dingin yang biasa disebut dengan Fuyuyasumi ini bertepatan dengan perayaan tahun baru yang merupakan momen spiritual dan keluarga paling penting di negara Jepang.
Durasi liburan ini sekitar 10 hari hingga 2 minggu, dari akhir Desember hingga awal Januari. Waktu liburan ini sangat fokus pada keluarga dan juga tradisi. Para pelajar Jepang biasanya menghabiskan waktu dengan mengunjungi kuil bersama keluarga dan merayakan Osogatsu, momen di mana anak-anak menerima uang hadiah atau otoshi-dama dari kerabat. Trimester ketiga atau trimester terakhir yang berlangsung dari bulan Januari sampai bulan Maret berfokus pada persiapan kelulusan, ujian masuk universitas, dan juga evaluasi akhir tahun. Trimester ini ditutup dengan upacara kelulusan sebelum tahun ajaran baru yang dimulai pada bulan April. Liburan musim semi atau Haruyasumi menandai berakhirnya tahun ajaran lama dan menyambut tahun ajaran baru. Durasi liburan musim semi sekitar 2 hingga 3 minggu, dari akhir Maret hingga awal bulan April. Meskipun singkat, liburan ini sangat penting untuk transisi. Siswa yang baru lulus bersiap masuk ke jenjang berikutnya, sementara yang lain mempersiapkan diri untuk kurikulum baru. Periode ini adalah periode refleksi dan penentuan tujuan untuk tahun ajaran yang akan datang. Pola pikir masyarakat Jepang selama liburan juga tidak bisa dilepaskan dari dua nilai budaya inti, yaitu menjaga harmoni dan menghormati tradisi, dan juga keramah tamahan. Budayawa atau harmoni dalam liburan sering mereka lakukan dalam kelompok, baik dalam keluarga besar ataupun lingkup sekolah. Keputusan liburan seringkali didasarkan pada keinginan untuk menjaga harmoni dan menghormati tradisi, bukan hanya memenuhi keinginan individu. Berlibur bersama keluarga adalah manifestasi dari budayawa. Budaya omotenashi atau keramah tamahan biasanya dilakukan ketika berlibur ke suatu tempat, baik para pelajar maupun keluarga, diajarkan untuk menghargai dan tidak mengganggu lingkungan lokal. Mereka sangat memperhatikan kebersihan, ketepatan waktu, dan menjaga ketertiban, menunjukkan omotenashi bukan hanya kepada tamu, tetapi juga kepada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Pola pikir dari negara Jepang ini mengajarkan bahwa liburan adalah perpanjangan dari kehidupan sehari-hari yang terstruktur. Saat istirahat dari rutinitas atau jeda waktu, dimanfaatkan untuk reorientasi, refleksi, dan penguatan diri, bukan sebagai pelarian total dari realitas. Bagaimana dengan liburan kamu? Silahkan tulis di kolom komentar. Like video ini, subscribe channel Arus Ilmu, tekan tombol lonceng. Sampai jumpa di video selanjutnya.